Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Prasetyo Ramadhani dengan NPM 2001201200259. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan sebuah contoh tentang implementasi perencanaan strategi serta evaluasi dan pengendalian strategi guna memenuhi ujian akhir semester strategi operasi di kelas B. Untuk yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang implementasi perencanaan strategi. Di dalam implementasi perencanaan strategi ini ada beberapa subbab yang akan dibahas. Yang pertama yaitu merumuskan strategi operasi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Nah, tidak seperti pada manajemen operasi sehari-hari. Merumuskan strategi operasi ini kemungkinan hanya merupakan kegiatan sesekali. Ya, beberapa perusahaan akan memiliki siklus perencanaan reguler dan pertimbangan strategi operasi dapat menjadi bagian dari ini. Tetapi, tingkat perubahan yang dibuat dalam setiap siklus tahunan kemungkinan akan terbatas. Nah, dengan kata lain, proses lengkap dalam merumuskan strategi operasi yang sama sekali baru akan menjadi peristiwa yang relatif jarang terjadi. Kemudian untuk subbab yang kedua, yaitu menjaga keselarasan dari waktu ke waktu. Ya, sebagian besar organisasi sama fananya dengan orang-orang yang menciptakan dan menjalankannya. Jadi mengapa perusahaan-perusahaan yang bertahan selama bertahun-tahun merupakan pengecualian daripada aturan? Nah, sebagian besar usaha bisnis baru gagal melewati tahun pertama mereka. Penjelasannya yang jelas adalah bahwa perusahaan gagal untuk menamaikan persyaratan pasar dan sumber daya operasi karena terlalu mudah untuk salah menafsirkan persyaratan pelanggan, atau gagal untuk mengembangkan kemampuan operasional yang diperlukan. Terdapat 3 siklus, yaitu siklus lambat, siklus sedang, dan siklus cepat. Untuk subbab yang ketiga yaitu yang diperlukan untuk formulasi. Bagaimana perumusan yang digunakan kemungkinan akan memerlukan beberapa analisis yang signifikan, seperti yang diharapkan dalam proses yang menamaikan kebutuhan pasar dengan kemampuan sumber daya. 2 bidang utama analisis menyangkut pasar dan sumber daya dengan cara menganalisis kemampuan sumber daya operasional, menganalisis kebutuhan pasar, dan kemampuan. Ya, berikutnya ada tantangan perumusan strategi operasi. Di dalam sistem yang kompleks, ada sumber daya dan proses tertentu yang cenderung mencegah adaptasi atau inovasi daripada memungkinkannya, atau dengan kata lain organisasi tunduk pada berbagai kekuatan inersia. Nah, inersia adalah kecenderungan untuk melanjutkan dalam keadaan yang sama atau untuk menolak perubahan. Dan saat kita membahas tantangan praktis untuk mencapai keselarasan operasional, penting untuk mengeksplorasi sumber inersia. Untuk selanjutnya yaitu ada selesainya proses perumusan. Perumusan strategi sering ditujukan sebagai perencanaan strategis atau jangka panjang. Analisis situasi merupakan awal dari proses perumusan strategi. Selain itu, analisis situasi juga mengharuskan para manajer strategis untuk menemukan kesesuaian strategis antara peluang eksternal dan kekuatan internal, di samping memperhatikan ancaman eksternal dan kelemahan internal. Ya, untuk selanjutnya ada implementasi strategi operasi. Implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Jadi ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tersebut dapat tercapai. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang evaluasi dan pengendalian strategi. Ada beberapa subbab yang akan dijelaskan juga. Yang pertama yaitu perbedaan antara pemantauan dan pengendalian operasional dan strategis. Pemantauan dan pengendalian strategis melibatkan pemantauan dan evaluasi kegiatan, rencana, dan kriteria dengan tujuan tindakan korektif di masa depan jika diperlukan. Nah, pada tingkat operasional, pemantauan dan pengendalian kegiatan operasi tampaknya merupakan masalah yang mudah. Setelah membuat rencana untuk operasi, setiap bagian harus dipantau untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan benar-benar terjadi. Nah, setiap penyimpangan dari apa yang seharusnya terjadi kemungkinan dapat diperbaiki melalui semacam intervensi dalam operasi. Yang kedua adalah bagaimana kemajuan menuju tujuan strategis. Nah, di saat lingkungan berubah dengan cepat, organisasi perlu untuk mendeteksi perubahan dengan melacak kinerja, kayak memonitoring, kemudian proses interpretasi, melacak elemen yang sesuai dan tujuan proyek. Ya, selanjutnya yaitu adalah pendekatan balance scorecard. Balance scorecard adalah alat untuk memantau keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya dan yang harus
menembus setidaknya melalui 4 aspek, yakni keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Selanjutnya yaitu adalah bagaimana proses pemantauan dan pengendalian dapat mencoba mengendalikan risiko. Manajemen risiko adalah topik yang sangat besar, dan topik ini yang sebagian besar berada di luar cakupan buku tersebut. Nah, akan tetapi penting untuk memikirkan bagaimana isu-isu praktis implementasi strategi dapat memasukkan beberapa pertimbangan risiko. Ya, kemudian subbab yang terakhir ada bagaimana pembelajaran berkontribusi dalam pengendalian strategi, yakni dengan melakukan pembelajaran organisasi, pembelajaran putaran tunggal ganda, ketergantungan jalur dan lintasan pengembangan, dilema inovator, sumber daya dan proses jarak, pemangku kepentingan dan jaringan kekuasaan kepentingan. Kemudian untuk contoh yang saya ambil yaitu dari perusahaan PT Garuda Indonesia, Persero Terbuka. Nah, adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN. Untuk PT Garuda Indonesia sendiri adalah maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia yang menawarkan layanan penerbangan penumpang dan kargo berjadwal ke berbagai destinasi domestik dan internasional di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. Visi Garuda Indonesia adalah menawarkan pengalaman perjalanan yang terbaik bagi setiap penumpangnya, ya mulai dari saat memutuskan untuk terbang bersama Garuda Indonesia hingga saat mencapai destinasi akhirnya. Garuda Indonesia senantiasa menyempurnakan produk dan layanannya di udara maupun di darat, tidak hanya untuk memenuhi harapan setiap penumpangnya, melainkan juga guna mengantisipasi perubahan-perubahan di masa depan. Bentuk implementasi perencanaan strategi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia adalah antara lain yang pertama yaitu tentang program. Jadi untuk PT Garuda Indonesia sendiri melakukan perluasan wilayah penerbangan setiap tahunnya. Penerbangan seluruh domestik ditambah dengan negara-negara benua Asia, Australia, dan sudah menambah ke benua Eropa. PT Garuda Indonesia, di mana perjanjian tersebut menyatakan tentang standar pengendalian kualitas layanan yang diberikan kepada konsumen yang menggunakan jasa penerbangan PT Garuda Indonesia. Untuk implementasi yang kedua yaitu di dalam bidang prosedur. PT Garuda Indonesia melakukan kerjasama dengan PT Pertamina dan melakukan peluasan wilayah penerbangan setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, Garuda Indonesia menjadi tuan rumah di dalam negeri penerbangan domestik dan mampu berkompetisi setara dengan perusahaan internasional lainnya. Yang keempat, Garuda Indonesia sebagai usaha yang bergerak di bidang consumer service. Yang kelima, menjadi maskapai terkemuka di penerbangan domestik dan flag carrier dalam penerbangan internasional. Ya, semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Terdapat 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Yang kedua adalah mengukur prestasi. Yang ketiga yaitu mengambil tindakan korektif. Ya, mengingat pentingnya evaluasi strategi dalam pengambilan keputusan, maka PT Garuda Indonesia melakukan evaluasi strategi berbagai berikut. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan standar layanan kelas dunia. Garuda Indonesia harus memiliki nilai-nilai dasar yang tepat, waktu dan aman tentang produk, cepat dan tepat tentang proses, bersih dan nyaman tentang pembangunan, serta andal, profesional, dan siap membantu tentang staf. Ya, untuk yang kedua yaitu melakukan evaluasi untuk meluncurkan berbagai inisiatif dalam memperluas network coverage, yaitu dengan mendatangkan pesawat-pesawat baru dan membuka rute-rute penerbangan baru. Dan evaluasi yang terakhir yang dilakukan PT Garuda Indonesia adalah Garuda Indonesia berusaha melakukan penerbangan dengan tepat waktu. Artinya penerbangan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Iya, sekian penjelasan dari saya tentang implementasi perencanaan strategi dan pengendalian strategi. Terima kasih telah menonton video ini dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.